Kenapa saat jatuh cinta, hal yang paling aneh adalah ketika kita melihat orang yang kita sayangi adalah yang paling cantik. Apakah ini adalah salah satu hipnotis dari keagungan kata cinta yang katanya dapat menjadi salah satu alasan hidup dan matinya seorang manusia? Misalkan, teman-teman melihat orang yang menurut orang lain itu cantik, tapi menurut kalian biasa saja. Dan selalu ada penegasan dalam pikiran teman-teman bahwa orang yang kalian sayangi jauh lebih cantik dari orang itu. Benarkah bahwa cinta telah menentukan standar cantiknya sendiri? Atau cinta telah memberikan sugesti kepada otak kita untuk setia? Seperti cinta telah membuat peraturannya sendiri, bahwa ketertarikan sesungguhnya hanya pada satu orang, dan tidak boleh lebih. Jika lebih dari satu, maka itu akan merusak esensi cinta itu sendiri. Saya mengatakan ini bukan tanpa alasan. Ini terbangun dari pemikiran dan pendapat banyak orang. Karena memang tidak ada orang yang ingin didoakan. Misalkan, teman-teman makan 2 jenis karbohidrat di satu waktu secara bersamaan. Teman-teman bisa saja makan roti dan nasi di satu waktu secara bersamaan. Tapi mulut kita membenci hal itu. Jangankan berbagi rasa, nasi tidak bisa berbagi tempat dengan roti. Jadi, ketika ada orang yang ingin mencintai 2 orang sekaligus secara bersamaan, besar kemungkinan akan menimbulkan rasa iri. Rasa iri itu akan menimbulkan sebuah kebencian. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang disuguhkan oleh cinta. Cinta berisi tentang kasih dan romansa. Ingat, yang kita bahas bukan cinta berdasarkan dari ikatan biologis ataupun dari segi teologi. Yang kita bahas adalah cinta berdasarkan dari ketertarikan emosional. Jadi, ketika kata kerja itu berisi peraturannya sendiri, maka untuk mengakui bahwa kita pernah melakukan hal itu, maka harus dilandaskan sebuah kepatuhan. Ingat, bukan tunduk, tapi memenuhi aturan. Jadi mencintai satu orang merupakan sebuah perwujudan, manifestasi kepatuhan terhadap peraturan yang dibangun oleh perasaan cinta itu sendiri. Kembali ke topik, secantik apakah dia? Apakah teman-teman pernah berada di fase itu? Atau sedang berada di fase itu? Di mana melihat orang yang kalian sayangi adalah yang paling kelihatan indah di antara manusia-manusia lainnya? Atau ini hanyalah gambaran kesempurnaan yang dibuat-buat oleh perasaan cinta itu sendiri? Dikarenakan cinta telah terasumsikan sebagai hal yang indah dan menyenangkan, maka dia akan selalu menuntun kita. Dia akan selalu mengaruhi kita, pandangan kita untuk melihat segala sesuatu, apapun itu, yang berkaitan dengan subjeknya, yang berkaitan dengan orangnya, yang berkaitan dengan targetnya, akan menjadi kelihatan indah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah cinta itu buta dan membutakan? Apakah cinta tidak membiarkan seseorang untuk bergantung terhadap apa yang dilihatnya? Sedikit informasi, kata cinta itu buta berasal dari sebuah buku yang terbit pada tahun 1600 dengan judul The Merchant of Venice, karya William Shakespeare. William Shakespeare ini bisa dibilang sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam industri percintaan. Dia adalah seorang penulis dari sebuah mahakarya drama percintaan yang sampai saat ini masih kita kenal dengan judul Romeo dan Juliet. Dan mungkin saja dia terinspirasi dari patung Cupid Romawi, dewa cinta Romawi bersayap yang menggunakan penutup mata. Begini, tidak semua orang yang jatuh cinta itu dari pandangan pertama, melihat dari parasnya, melihat dari penampilannya. Bisa saja, cinta itu perlahan hadir dan tumbuh dalam hati kita. Oke, kita mencoba menganalogikan ini seperti sebuah virus. Sedikit demi sedikit, perlahan, dia memengaruhi pikiran kita. Ketika bertemu dengan orang itu, ketika memikirkan orang itu, ada rasa bahagia, ada rasa nyaman, ada rasa yang membahagiakan. Yang entah itu asalnya dari mana. Entah itu dari cara dia tersenyum, atau dari karismanya dia, atau dari cara dia memperlakukan perhatiannya dia. Perlahan, dia akan mengkontaminasi pikiran kita. Kemudian sampailah di titik di mana ketika kita melihat dia, ketika kita memikirkan orang itu, dia adalah sebuah kebahagiaan itu sendiri. Jadi cinta mampu membuat seolah-olah bahwa dia adalah kriteria ketuntasan maksimal untuk sebuah kecantikan.
Nah, secara biologis, ini juga dapat dijelaskan bahwa ketika rasa bahagia itu sampai dalam pikiran kita, oke, otak kita akan melepaskan sebuah hormon yang bernama dopamin. Oke. Serotonin akan meningkat, kemudian terciptalah sebuah hormon cinta atau eksitosin. Secara sederhana, oke, ketika kita mendapatkan kebahagiaan itu, otak kita akan mengirim sebuah sinyal. Otak kita akan mengirim sebuah surat, oke, kepada sel-sel lain dalam tubuh kita bahwa ada sebuah kebahagiaan. Oke. Karena surat ini sangat-sangat memiliki power, dia memiliki kekuatan yang sangat besar, maka dibutuhkanlah pengantar surat yang banyak. Pengantar suratnya harus memiliki kuantitas yang sebanding lah dengan kebahagiaan itu. Maka diproduksilah sebuah hormon cinta. Muncullah sebuah candu kebahagiaan. Maka timbullah sebuah gejolak emosi positif. Dan sel-sel dalam tubuh kita akan mengingat sekaligus mencap targetnya bahwa dia adalah sebuah kebahagiaan. Itulah hebatnya cinta. Jadi cinta menghadirkan sebuah dimensi, sebuah ruang berbeda, sebuah lingkup berbeda yang mana mengarahkan kita, menuntun kita, mendikte pemikiran kita dalam memandang sesuatu. Apapun itu yang berkaitan dengan targetnya, yang berkaitan dengan subjeknya, menjadi kelihatan indah. Misalkan, saat teman-teman berada di fase sangat-sangat mencintai, dalam hati kita telah terpatri tidak ada senyum yang semanis senyumnya. Bahkan kita rela bersaksi akan hal itu. Fakta yang akan membuat sisi dunia komplain terhadap quotes kita. Terdengar ambigu, tapi tidak ada yang boleh membantahnya. Itu adalah apa yang dilihat oleh kita. Kekurangannya sekalipun telah ditambal begitu halus oleh perasaan cinta itu sendiri. Dikarenakan orang yang kita cinta telah tercap sempurna saat setelah kita memutuskan mengagumi. Kenapa kita memutuskan mengagumi? Ya karena otak kita telah memilah dan menyeleksi orang yang dianggap bisa dijadikan sandaran untuk sebuah kenyamanan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa cinta memiliki kebahagiaan yang berbeda dari kebahagiaan lainnya? Karena hanya dengan mengingatnya, bahkan hanya dengan memikirkan orang itu, kita sudah mendapatkan sebuah kebahagiaan. Misalkan, ada di suatu waktu, kita sedang tidak baik-baik saja misalkan. Hanya dengan memikirkan orang itu, hanya memikirkan orang yang kita cinta, kita telah mendapatkan kebahagiaan yang begitu instan. Simple. Itulah kekuatan sebuah cinta. Nah, bagi teman-teman yang sedang berada di fase itu, berarti teman-teman sedang berada di fase sangat-sangat mencintai. Setidaknya ada gambaran jatuh cinta itu seperti apa, daripada harus memikirkan tentang perdebatan-perdebatan antara pertentangan definisi cinta yang tidak ada habisnya. Karena tidak semua orang pernah merasakan hal itu. Oke. Tapi, dari kenyataan ini, ada yang berjalan baik dan ada juga yang berantakan. Di fase itu. Akan sangat mungkin kita bergantung dengan pasangan. Akan sangat mungkin kita didominasi oleh perasaan cinta itu sendiri. Oke. Bahayanya adalah ketika kita mencintai orang yang salah, perlahan, hak kemanusiaan kita perlahan dicabut. Sekalipun kita dalam keadaan sadar, cinta akan selalu punya pemakluman. Sampai di sini, muncul pertanyaan besar. Apakah ketika kita dikecewakan, apakah cinta akan tetap buta? Orang-orang selalu menerjemahkan begini. Ketika kita dikecewakan, karena kita memiliki cinta, seakan-akan kita akan mengabaikan rasa kecewa itu. Rasa sakit itu tidak akan berasa karena kita memiliki perasaan cinta. Itu bahasanya. Faktanya adalah ketika kita jatuh cinta, yang mana biasanya pikiran kita telah mencap dia adalah sebuah kebahagiaan, dan ada satu waktu di mana dia tidak memberikan kebahagiaan itu, malah memberikan kekecewaan. Otomatis ekspektasinya tidak sampai. Oke. Dan itu akan melahirkan sebuah kekecewaan. Dan percaya tidak, sakit hatinya akan sangat-sangat sakit dibandingkan dengan kecewa biasanya. Sekalipun dikecewakan, pikiran akan berontak dan muak ingin meninggalkan. Cinta akan selalu membantah dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah pengorbanan. Akan selesai, tunggu saja. Berkorban sudah berarti kita bertaruh. Tapi bukan tentang seberapa besar kita bertaruh. Kita berbicara tentang keberuntungan. Sekali lagi bahwa kenyataan betapa hebatnya cinta telah membuat kita merasa aneh. Dan itu hanya akan terjawab di saat kita berada di fase lepas dari cinta. Sedikit saran bagi teman-teman yang telah dibutakan karena alasan mencintai.
dan sekarang berada di fase sangat-sangat melelahkan dan tidak mengenakan. Istirahat adalah pilihan yang terbaik, bukan karena kalah kemudian menyerah, tapi kadang sebuah kisah butuh jeda untuk menyusun kembali strategi, agar nantinya cinta hanya diartikan sebagai hal yang menyenangkan, dan penyesalan bukan bagian dari cinta. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang kepada yang dicinta dan tidak rela melepaskan, percayalah, kalian tidak sedang didominasi oleh pasangan kalian. Teman-teman hanya didominasi oleh perasaan cinta yang kalian miliki. Berhenti menyalahkan orang lain, karena tidak selamanya tetesan air berasal dari kesedihan. Bisa jadi dari atap yang bocor.